Bayangkan ini Bapak Ibu, seorang pensiunan berusia 70 tahun, tidak merokok, tidak pernah makan gorengan tiap hari, sarapan dengan sayur sehat buatan sendiri. Tapi suatu pagi ia pingsan di dapur, tangannya dingin, jantung berdebar, dan saat dirawat dokter menemukan penyebab utamanya bukan dari obat, bukan dari gula, tapi dari sayur yang ia makan setiap hari. Ya Bapak Ibu, sayuran. Sesuatu yang kelihatan segar, alami, penuh serat. Tapi ternyata bisa jadi racun bagi tubuh lansia. Merusak ginjal, membengkakkan sendi, bahkan menggagalkan pengobatan tekanan darah tinggi. Nama saya Raka. Saya di sini karena saya khawatir melihat ayah saya, ibu saya, dan orang-orang lansia yang saya cintai terus percaya bahwa semua yang hijau itu sehat. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Dan hari ini saya tidak sendiri. Saya bersama seorang tokoh luar biasa. Seorang dokter yang telah menyelamatkan ratusan pasien lansia di seluruh Indonesia. Beliau menulis buku laris sehat di usia emas dan telah mengabdi lebih dari 30 tahun. Mari kita sambut dengan hormat Dr. Siti Setiati. Terima kasih Mas Raka. Saya di sini karena satu alasan saja. Terlalu banyak lansia yang niatnya ingin sehat, tapi justru jadi korban dari pola makan yang tampaknya baik. Dan saya tidak akan tinggal diam. Dok, boleh saya mulai dengan sesuatu yang sangat biasa, sangat Indonesia, tapi ternyata sangat berbahaya? Silakan, saya siap mendengar dan menjawab. Kerupuk, Dok. Makanan ringan gurih renyah. Teman makan sejuta umat. Tapi, saya baca ini bisa jadi racun tersembunyi. Betul sekali Mas Raka. Kerupuk itu bagaikan jebakan manis. Di luar renyah, di dalam penuh natrium lemak trans dan tidak ada nilai gizi. Tapi kerupuk itu ringan, Dok. Seperti tidak ada apa-apa. Justru itu, ringan di mulut, berat di tubuh. Terutama untuk Bapak Ibu yang punya tekanan darah tinggi. Setiap keping kerupuk bisa menyuntikkan xilitol sejumlah 260 gram natrium ke tubuh. Makan 3-4 keping, sudah hampir setengah batas harian. Waduh, dan biasanya makan kerupuk itu bareng soto, nasi goreng, atau bakso yang juga asin dan berminyak. Persis, kombinasi itu seperti menumpuk beban di jantung. Saya pernah menangani pasien ibu pensiunan dari Yogyakarta. Setiap makan selalu minta kerupuk. Tekanan darahnya sulit turun meski sudah pakai obat terbaik. Setelah dihentikan kerupuk selama 2 minggu, tekanan darahnya stabil. Luar biasa. Jadi bukan soal obatnya salah, tapi pola makannya mengganggu kerja obat ya, Dok? Tepat. Apalagi banyak kerupuk yang digoreng dengan minyak bekas mengandung senyawa oksidatif. Bisa merusak hati ginjal dan bahkan meningkatkan risiko kanker. Semua itu dari sesuatu yang terlihat kecil dan sepele. Jeda sebentar Bapak Ibu, saya ingin tahu Anda tinggal di kota mana dan apa kekhawatiran kesehatan utama Anda saat ini? Tulis di komentar. Sekarang kami ingin belajar dari cerita Anda. Dok, tadi kita bicara tentang racun tersembunyi. Sekarang boleh kita mulai bongkar sayuran yang juga bisa berbahaya. Tentu, karena tidak semua yang hijau itu aman. Sayuran pertama yang ingin saya bahas adalah jagung kalengan. Jagung kalengan. Bukannya sehat bisa dimakan dengan sup salad? Itulah jebakannya. Jagung kalengan tampak praktis dan alami. Tapi kenyataannya tinggi gula tambahan natrium dan serat tidak larut yang berat untuk pencernaan lansia. Saya dulu suka beli, Dok. Murah tinggal tuang, tapi sering ngantuk dan perut begah setelah makan. Itu bukan kebetulan. Jagung kalengan bisa membuat gula darah melonjak lalu anjlok. Lemas lapar sulit fokus. Belum lagi natriumnya 300 mg per setengah cangkir, mengganggu kerja obat tekanan darah. Astaga, jadi bisa menyebabkan bengkak, nyeri kepala, bahkan pingsan. Betul. Dan kalengnya sendiri sering dilapisi BPA bahan kimia yang bisa mengganggu hormon dan merusak ginjal dalam jangka panjang. Jadi solusinya kembali ke jagung segar ya. Dok, dikukus sendiri tanpa tambahan apa-apa. Tepat sekali. Semakin praktis sebuah makanan semakin besar, kemungkinan ada harga tersembunyi yang harus dibayar oleh tubuh. Luar biasa. Bapak Ibu, kita baru bahas 2 hal saja, kerupuk dan jagung kalengan.
dan sudah begitu banyak yang perlu kita pikirkan. Dan masih ada lagi Mas Raka. Ini baru permulaan. Wah, saya jadi makin penasaran. Tapi kita simpan dulu ya, Dok. Nanti kita lanjut ke sayuran berdaun hijau mentah yang ternyata bisa membuat tubuh kita lemas dan depresi. Bapak Ibu tetap bersama kami, karena di bagian selanjutnya kami akan bongkar satu persatu jebakan sehat lainnya. Dan tentu saja solusi sederhana tapi luar biasa dari dapur Anda sendiri. Jangan lupa tulis komentar dan subscribe, karena informasi ini bisa jadi penyelamat bagi keluarga Anda. Menua itu takdir, tapi sehat di usia tua adalah pilihan. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah bicara soal kerupuk dan jagung kalengan. Sekarang kita akan bahas sesuatu yang sering dianggap modern, hijau, dan gaya hidup sehat. Tapi ternyata bisa jadi jebakan yang memperburuk kondisi lansia. Saya sedang bicara tentang sayuran kucifer mentah Mas Raka. Seperti brokoli mentah, kale mentah, kembang kol mentah, bahkan kubis Brusel mentah. Banyak orang tua ikut-ikutan tren smoothie hijau. Padahal tubuh mereka tidak siap menerima itu. Loh, bukannya itu kayak serat dan vitamin, Dok? Betul kalau untuk orang muda. Tapi bagi lansia sayuran mentah jenis ini, mengandung goitrogen senyawa yang bisa mengganggu fungsi tiroid. Tiroid itu yang mengatur metabolisme ya, Dok? Betul sekali. Kalau tiroid terganggu, metabolisme melambat. Akibatnya cepat lelah, berat badan naik, gampang merasa sedih tanpa sebab. Waduh, saya baru tahu. Jadi gejala-gejala yang sering dianggap wajar di usia tua ternyata bisa jadi karena sayuran mentah. Tepat. Saya pernah punya pasien dari Surabaya. Ibu 68 tahun setiap pagi minum smoothie kale mentah karena ikut cucunya. Awalnya semangat, tapi makin lama makin lemas. Kaki dingin, gampang pusing, bahkan sempat jatuh di kamar mandi. Astaga, jadi niat sehat malah jadi bumerang. Dan bukan cuma tiroid. Sayuran mentah juga tinggi serat tidak larut dan gula kompleks seperti rafinosa. Sistem pencernaan lansia yang sudah melambat jadi kerja ekstra keras. Hasilnya kembung gas begah. Dan akhirnya makan malah jadi menyiksa. Belum lagi goitrogen juga bisa menghambat penyerapan zat besi dan kalsium. Dua mineral penting bagi energi dan kekuatan tulang. Jadi gimana solusinya, Dok? Harus berhenti total makan sayur ini? Tidak perlu. Kuncinya adalah masak sebentar, kukus ringan, tumis ringan. Itu bisa mengurangi goitrogen dan melunakkan serat. Jadi lebih mudah dicerna tanpa hilang nutrisinya. Wah, itu solusi yang bisa langsung diterapkan di rumah ya, Dok? Betul. Makan sehat itu bukan ikut tren, tapi mengerti tubuh sendiri terutama di usia emas. Jeda sebentar, Bapak Ibu yang sedang nonton. Saya ingin tahu, siapa di sini yang suka makan salad brokoli mentah atau minum smoothie kale? Apakah belakangan ini sering merasa lelah, sendi nyeri, atau gampang masuk angin? Tulis di komentar sekarang juga. Kami ingin dengar kisah Anda. Dok, kita sudah bahas bahaya dari sayur kalengan dan mentah. Tapi saya dengar ada satu jenis sayur lagi yang bentuknya cantik, rasanya enak, tapi ternyata bisa menyiksa persendian. Anda benar, Mas Raka. Sayur itu adalah terong. Terong? Bukannya itu sering jadi menu lodeh terong bakar sambal favorit banget tuh. Ya, tapi terong termasuk keluarga nightshade vegetables. Mengandung solanin, senyawa alami yang bisa memicu peradangan sendi. Jadi, bagi Bapak Ibu yang sudah punya masalah lutut rematik atau asam urat, terong bisa memperparah semua itu. Terutama kalau dimakan rutin dan apalagi jika dimasak dengan sambal santan atau digoreng. Saya jadi ingat, tetangga saya Bu Erni usia 72 suka sekali makan terong bakar tiap minggu. Tapi sekarang lututnya sulit dilipat dan jari tangannya kaku tiap pagi. Itulah contoh nyata. Peradangan kronis akibat solanin bisa muncul perlahan. Awalnya ringan, lama-lama sendi membengkak, nyeri tak kunjung reda. Dan akhirnya kualitas hidup menurun drastis. Jadi sebaiknya hentikan konsumsi terong dulu ya, Dok. Lihat apakah tubuh membaik. Betul. Coba hentikan 2-4 minggu. Dengarkan tubuh Anda. Kadang penyebabnya bukan usia, tapi isi piring makan. Luar biasa. Jadi mulai dari kerupuk jagung kalengan sayuran hijau mentah, dan sekarang terong, semua ini bisa jadi musuh dalam selimut bagi lansia. Tapi jangan khawatir Mas Raka.
Setelah ini kita akan bahas bagian yang lebih menenangkan hati. 4 sayur luar biasa yang bisa memperpanjang umur, menyehatkan jantung, otak, dan sendi secara ilmiah. Saya tidak sabar, Dok. Tapi kita simpan dulu. Bapak Ibu tetap bersama kami karena bagian selanjutnya bisa mengubah hidup Anda. Bapak Ibu, tadi kita sudah bahas sisi gelap dari beberapa sayuran yang tampaknya sehat. Tapi sekarang mari kita bicarakan tentang harapan. Tentang makanan yang bisa memperpanjang umur, memperkuat tubuh, dan memberikan energi di usia emas. Dan yang pertama, bukan sayuran mahal, bukan superfood dari luar negeri, tapi makanan tradisional Indonesia yang sering dianggap remeh. Wah, saya penasaran sekali. Apa itu, Dok? Tempe. Ya, tempe sumber protein nabati fermentasi yang sangat cocok untuk tubuh lansia. Tempe yang sering kita goreng bareng, tahu itu? Betul. Tapi tempe bukan sekadar teman gorengan. Tempe kaya akan probiotik alami yang membantu sistem pencernaan bekerja lebih baik. Cocok untuk lansia yang sering mengalami sembelit atau perut begah. Wah, saya baru tahu kalau tempe bisa bantu pencernaan. Dan bukan cuma itu. Tempe juga kaya protein lengkap yang membantu menjaga massa otot. Ini penting untuk mencegah sarkopenia, penyusutan otot yang bikin tubuh lemah dan mudah jatuh. Jadi bisa bantu Bapak Ibu tetap kuat, tetap mandiri tanpa harus minum susu mahal. Tepat. Dan karena tempe mengandung zat besi, kalsium, magnesium, ia juga bantu memperkuat tulang dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Luar biasa. Tapi sebaiknya dimasak seperti apa, Dok? Kukus, tumis ringan, atau panggang. Hindari digoreng dalam minyak bekas agar manfaatnya maksimal. Wah, jadi mulai sekarang jangan remehkan tempe ya Bapak Ibu. Karena mungkin justru di situ kekuatan kita. Benar sekali. Sekarang mari kita lanjut ke sayur kedua, beet atau beetroot. Nah, ini yang sering saya dengar disebut-sebut, tapi masih asing di banyak dapur Indonesia. Betul. Beet warnanya merah tua, rasanya manis tanah. Tapi manfaatnya sangat kuat. Beet mengandung nitrat alami yang diubah tubuh menjadi oksida nitrat zat yang melebarkan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah. Cocok sekali untuk lansia dengan hipertensi ya, Dok? Tepat. Dan bukan hanya jantung. Beet juga melancarkan aliran darah ke otak, menjaga daya ingat fokus dan mencegah kepikunan. Jadi bisa bantu otak tetap jernih meski usia bertambah. Ya, satu studi dari Wake Forest University menunjukkan bahwa lansia yang minum jus beet sebelum olahraga ringan mengalami peningkatan konektivitas otak. Wah, seperti senam otak dari dalam. Dan jangan lupa, beet juga membantu melawan radang sendi. Kandungan beta lainnya bersifat antiinflamasi, cocok untuk mengurangi nyeri lutut, nyeri punggung bawah, atau sendi kaku. Saya pernah coba jus beet campur jeruk, Dok. Awalnya aneh, tapi setelah seminggu, badan lebih enteng dan tidur lebih nyenyak. Itu efeknya. Beet juga tinggi serat baik larut dan tak larut, jadi bagus untuk pencernaan dan usus sehat. Bapak Ibu coba bayangkan, hanya dengan segelas jus beet atau sepiring beet kukus, kita bisa bantu tubuh menua dengan tenang tapi tetap kuat. Tepat. Dan sekarang mari kita bahas sayuran ketiga, Pak Coy, atau sawi sendok. Nah, ini sering saya lihat di pasar, Dok. Lembut hijau muda, gampang dimasak. Betul. Pak Coy itu seperti versi ramah dari sayuran kucifer. Ia rendah oksalat, mudah dicerna, dan kaya akan kalsium, magnesium, kalium, serta vitamin K, semuanya penting untuk tulang dan jantung. Cocok untuk lansia yang tidak suka susu. Sangat cocok, karena kalsiumnya mudah diserap dan vitamin K-nya membantu mengarahkan kalsium ke tulang, bukan ke pembuluh darah. Jadi bisa cegah osteoporosis dan sekaligus melindungi jantung. Iya. Plus, Pak Coy juga tinggi vitamin C yang memperkuat imun lansia, membantu tubuh melawan flu batuk, dan mempercepat pemulihan. Saya biasanya tumis Pak Coy dengan bawang putih, enak banget dan enggak bikin kembung. Itulah kelebihannya. Ringan di perut, kuat di manfaat. Wah, Dok, ini informasi yang benar-benar membuka mata. Dan katanya ada satu sayur lagi ya, yang bentuknya kecil tapi manfaatnya luar biasa. Betul, Mas Raka, tapi kita simpan dulu. Karena itu akan kita bahas di bagian berikutnya. Bapak Ibu sudah sejauh ini menyimak.
Kalau menurut Anda video ini bermanfaat, silakan tulis komentar dengan angka 1 kalau Anda masih ingin lanjut, atau angka 0 kalau Anda merasa cukup. Kami ingin tahu, topik ini membosankan atau menyelamatkan? Karena pilihan itu ada di tangan Anda. Mau tetap percaya yang lama, atau siap membuka lembar baru untuk tubuh yang lebih sehat? Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas tempe bit dan Pak Coy, 3 pahlawan dapur yang bisa memperpanjang umur dan meningkatkan kualitas hidup lansia. Sekarang, saatnya kita mengungkap satu lagi sayuran luar biasa yang mungkin selama ini cuma dianggap pelengkap. Sayur yang mungil manis sering diselipkan dalam sup atau nasi goreng, tapi ternyata menyimpan kekuatan besar. Namanya kacang polong hijau. Wah, saya sering lihat itu di frozen food, tapi nggak pernah terpikir itu punya manfaat luar biasa, Dok. Banyak orang berpikir begitu. Padahal satu cangkir kacang polong hijau mengandung 7-9 gram serat dan 8 gram protein nabati. Kombinasi langka yang sangat penting bagi lansia. Serat tinggi itu bagus untuk pencernaan ya, Dok? Tepat. Lansia sering mengalami sembelit perut tidak nyaman atau buang air tidak lancar. Kacang polong bisa membantu memperlancar semuanya. Dan karena seratnya larut, dia juga membantu menstabilkan gula darah. Jadi cocok untuk penderita diabetes atau pradiabetes? Sangat cocok. Serat larut memperlambat penyerapan glukosa, jadi tidak ada lonjakan tiba-tiba. Energi lebih stabil, tidak mudah lemas atau pusing di sore hari. Dan kandungan proteinnya, Dok? Protein membantu mempertahankan massa otot. Ini penting agar lansia tidak cepat lelah, tetap kuat berjalan berdiri, dan menjaga keseimbangan. Wah, jadi dengan semangkuk kecil kacang polong, kita bantu tubuh tetap tegak dan mandiri. Betul. Dan itu belum semuanya. Kacang polong juga mengandung vitamin K, vitamin B flavonoid, dan polifenol yang memperkuat jantung, memperbaiki memori, dan melindungi tulang. Masya Allah. Saya enggak menyangka yang kecil bisa sedahsyat itu. Kadang justru dari yang paling sederhana datang dampak terbesar. Dok, saya pernah coba tumis kacang polong dengan bawang bombay dan telur. Enak sekali dan ternyata bermanfaat juga ya. Sangat baik. Boleh juga dimasukkan ke sup nasi goreng. Bahkan dihaluskan jadi puree untuk lansia yang kesulitan mengunyah. Jadi 4 sayur terbaik untuk lansia yang sudah kita bahas, tempe bit pak coy, dan sekarang kacang polong hijau. Tapi masih ada satu lagi Mas Raka. Sayur yang sering tidak dikenal tapi luar biasa untuk fungsi hati, ginjal mata, dan sistem kekebalan tubuh. Saya makin penasaran, Dok. Apa itu? Namanya Swiss chard atau sawi beet. Sayur berdaun warna-warni yang lembut dan sangat kaya nutrisi. Wah, saya belum pernah lihat itu di warung, tapi saya pernah dengar disebut di komunitas kesehatan. Swiss chard mengandung vitamin A, C, K, serta magnesium zat besi dan lutein. Kombinasi lengkap untuk melindungi organ vital lansia. Bisa bantu jaga mata juga ya, Dok? Betul. Kandungan lutein dan zeaxanthin membantu menyaring cahaya biru, mencegah degenerasi makula, dan menunda katarak. Luar biasa. Jadi bukan cuma baik untuk jantung dan pencernaan, tapi juga untuk penglihatan. Dan jangan lupakan efek detoksifikasinya. Swiss chard membantu hati menyaring racun, memperkuat ginjal, dan memiliki efek diuretik ringan yang bisa mengurangi pembengkakan di tangan dan kaki. Wah, cocok sekali untuk lansia yang punya keluhan kaki bengkak atau susah buang air kecil. Bisa ditumis dengan bawang putih, sedikit minyak zaitun, atau dimasukkan ke sup. Teksturnya lembut dan mudah dicerna. Saya baru sadar, Dok. Dengan semua sayur luar biasa ini, kita punya alat untuk memperpanjang hidup dan menjaga kualitas hidup tanpa tergantung obat. Tepat. Dan yang terpenting semua ini bukan mahal, bukan langka. Bisa didapat di pasar tradisional atau toko bahan sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin tanya dari 4 sayur. Luar biasa, ini mana yang paling membuat Anda penasaran? Tempe bit pak coy, kacang polong, atau Swiss chard? Tulis di komentar sekarang juga. Dan jangan lupa kalau menurut Anda video ini bermanfaat, bantu klik like dan share ke grup keluarga atau teman sebaya Anda. Mungkin di luar sana, ada yang sedang makan sayur sehat, tapi tubuhnya sedang menjerit diam-diam. Menua itu takdir,
Tapi menjadi sehat dan kuat sampai usia 80 bahkan 90 adalah pilihan. Pilihan yang dimulai dari isi piring Anda sendiri. Dan bagian terakhir setelah ini kami akan simpulkan semuanya. Jangan kemana-mana, Bapak Ibu kita sudah bicara banyak. Dari kerupuk renyah yang penuh jebakan jagung kalengan, yang menyamar sebagai sehat sampai sayuran hijau mentah, dan terong yang bisa memperburuk kondisi tubuh lansia. Tapi juga kita sudah menemukan harapan. Sayur-sayur luar biasa yang bisa memperkuat tubuh secara ilmiah. Dan sekarang saatnya kita mengikat semua benang itu menjadi satu keputusan penting. Apakah kita mau terus percaya pada mitos atau mulai bertindak berdasarkan ilmu dan pengalaman? Saya pribadi, Dok, merasa seperti terbangun dari tidur panjang. Ternyata selama ini banyak yang saya anggap sehat, justru melemahkan tubuh orang tua saya perlahan-lahan. Dan itu sangat umum. Banyak lansia di Indonesia makan dengan niat, baik sayur salad jus makanan ringan, tapi tanpa tahu apa yang tubuh mereka butuhkan di usia 60, 70, atau 80 tahun. Contohnya seperti Ibu Darmi tetangga saya. Selalu makan salad brokoli mentah dan jus bayam mentah. Katanya ikut gaya hidup sehat cucunya. Tapi tiap pagi tangannya dingin gampang lelah dan akhirnya sering batal jalan pagi. Itu contoh sempurna dari niat baik yang keliru. Tubuh lansia tidak butuh makanan keras dan mentah. Ia butuh makanan lembut matang, mudah dicerna dan kaya manfaat. Jadi bukan hanya soal apa yang kita makan, tapi bagaimana kita memakannya. Betul. Dan kapan juga penting. Misalnya minum jus bit atau makan kacang polong saat pagi bisa memberi energi stabil seharian. Tapi makan jagung kalengan atau kerupuk di malam hari bisa membuat tubuh bekerja lebih keras justru saat harus istirahat. Wah, jadi ritme harian juga berpengaruh ya, Dok? Sangat berpengaruh. Apalagi pada tubuh lansia yang sudah sensitif terhadap perubahan kecil. Konsumsi berlebih pada satu jenis makanan pun bisa berdampak dalam hitungan minggu. Saya jadi ingat kata-kata dokter tadi ringan di mulut berat di tubuh. Itu benar-benar menggambarkan kerupuk jagung kalengan terong bahkan bayam mentah. Dan sebaliknya tampak sederhana, tapi menyelamatkan itu menggambarkan tempe bit pakcoy, kacang polong, dan Swiss chard. Dok, kalau saya boleh tanya, untuk Bapak Ibu yang ingin mulai berubah, tapi bingung dari mana, apa langkah paling sederhana yang bisa dilakukan besok pagi? Mulailah dari satu hal, ganti satu makanan jahat dengan satu makanan baik. Misalnya, kerupuk diganti tempe kukus, bayam mentah diganti pakcoy tumis, terong diganti kacang polong rebus, jagung kalengan diganti bit kukus atau jus bit segar. Wah, sederhana sekali, tapi dampaknya bisa luar biasa ya, Dok. Saya punya banyak pasien yang hanya dengan perubahan kecil ini, dalam 3 minggu tensi mereka turun tidur membaik dan rasa sakit sendi berkurang. Karena tubuh itu tahu dan akan merespons jika kita beri bahan yang benar. Dan semua itu dimulai bukan dari obat, tapi dari dapur sendiri. Betul. Obat hanya membantu, tapi makananlah yang menyembuhkan perlahan. Dan tubuh lansia punya potensi pulih yang luar biasa kalau kita bantu dengan benar. Jadi Bapak Ibu, jangan menunggu sampai sakit jadi parah. Jangan tunggu sampai tubuh menyerah. Mulai ubah perlahan, mulai besok pagi. Karena sehat di usia lanjut bukan soal keberuntungan, tapi soal pilihan yang konsisten setiap hari. Saya yakin banyak dari kita yang merasa saya sudah terlambat. Tapi tidak ada kata terlambat. Setiap sendok makan bisa jadi langkah awal menuju tubuh yang lebih kuat. Dan bagi saya sebagai dokter, tidak ada hal yang lebih membahagiakan daripada melihat pasien lansia kembali bisa jalan pagi, ikut main dengan cucu, bahkan bercocok tanam dengan semangat baru. Saya tersentuh, Dok, karena saya tahu itu juga impian orang tua saya. Dan pasti impian banyak Bapak Ibu yang menonton sekarang. Maka mari kita tutup bagian ini dengan komitmen kecil. Bapak Ibu, jika Anda siap memulai perubahan, tulis di komentar, saya siap berubah demi hidup yang lebih sehat. Dan jangan lupa bagian terakhir setelah ini akan memberi Anda peta jalan lengkap bagaimana memulai pola makan baru hari demi hari dengan bahan yang mudah murah tapi efektif. Bapak Ibu yang saya hormati,
Kalau Anda masih menonton sampai detik ini, saya ingin ucapkan satu hal, Anda luar biasa. Karena hanya orang yang benar-benar peduli dengan kesehatannya yang mau bertahan sampai akhir pembahasan. Saya bangga dengan Anda, karena kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Dan hari ini kita sudah bersama-sama membuka mata tentang apa yang selama ini tersembunyi di balik makanan harian kita. Kita sudah bongkar 4 sayuran yang bisa memperburuk kondisi lansia. Kita juga sudah kenalkan 4 bahkan 5 sayuran ajaib yang bisa memperkuat tubuh, mencerahkan pikiran, dan menjaga kemandirian di usia tua. Kita sudah bicara tentang kerupuk jagung, kalengan sayuran mentah keras terong dan bayam mentah. Semuanya tampak biasa, tapi ternyata menyimpan bahaya tersembunyi. Dan di sisi lain, kita kenal tempe bit, pakcoy kacang polong, dan Swiss chard. Sayuran-sayuran sederhana tapi penuh kekuatan. Bukan dari luar negeri, bukan dari suplemen mahal, tapi dari dapur sendiri. Sekarang pertanyaannya, apakah kita akan diam dan kembali ke kebiasaan lama? Atau kita siap membuka lembar baru? Saya pribadi ingin ajak ayah ibu saya untuk mulai dari 1 piring. 1 perubahan. Karena dari 1 sendok makan yang benar bisa muncul harapan baru. Saya ingin beri Bapak Ibu peta sederhana. 3 langkah awal, mudah, murah, dan bisa langsung dimulai besok. Wah, ini yang ditunggu-tunggu. Silakan, Dok. Langkah pertama, berhenti simpan kerupuk jagung kalengan atau terong di dapur. Kalau perlu buang. Karena setiap barang di dapur Anda adalah keputusan. Setiap barang di dapur adalah keputusan. Kuat sekali, Dok. Langkah kedua, mulai siapkan tempe kukus atau tumis pakcoy minimal 3 kali seminggu. Tidak harus setiap hari, tapi konsisten. Tempe kukus pakcoy tumis, gampang dicari, gampang dimasak. Langkah ketiga, dengarkan tubuh Anda. Setelah 2 minggu lihat perubahan. Apakah tidur lebih nyenyak sendi, lebih lentur? Pencernaan lebih lancar? Jangan tunggu perubahan besar. Cari perubahan kecil dan rayakan itu. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang diulang setiap hari. Bapak Ibu kami tidak minta Anda jadi ahli gizi, tapi kami ajak Anda untuk jadi sahabat tubuh sendiri. Karena tidak ada yang lebih sayang pada tubuh kita selain kita sendiri. Dan sebagai penutup, izinkan saya ulangi, menua itu takdir. Tapi menjadi sehat di usia tua adalah pilihan. Pilihan yang dimulai hari ini, dari dapur rumah sendiri. Dari piring makan yang lebih cerdas. Dari komentar kecil Anda di bawah video ini, tulis "sekarang saya mulai dari 1", agar kita tahu Anda tidak sendiri. Dan tetap saksikan video-video berikutnya. Karena Anda akan terus temukan rahasia hidup sehat yang mudah, murah, dan ilmiah. Dari tempe sampai air kelapa. Dari dapur sampai pikiran. Terima kasih Dr. Siti. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah setia bersama kami. Mari kita jaga usia emas dengan pilihan yang benar setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.